bagi jamaah yang menggunakan rom badannya, itu namanya dalam dia sedang menyampaikan ceramahnya, kemudian dia meledakkan orang-orang yang ada di sekitarnya itu hewan karena agak lumayan jauh dengan Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau tidak langsung meninggal di tempat, tapi dampak bom itu kan membuat beliau pingsan berdarah-darah. Itu ada videonya, betul video beliau tidak memudah membuat sesak lagi. Ternyata ada timnya yang lain, kumpulan yang lain memastikan bahwasanya harus mati. Maka ada yang mendekat menembakkan kepala beliau. Bayangkan darah orang-orang Islam, ulama, karena tadi terlalu ekstrim ya beragama, sehingga mudah mengkafirkan perpecahan dikarenakan tadi. Sedangkan ahli sunnah kita ya Bapak Ibu, jangan mudah kemudian mengkafirkan. Menyalahkan pun kita berusaha untuk tenang gitu ya, sabar ya, kemudian langsung mengkafirkan saudara kita sama. Dan justru kita berharap agar dia ini taubat. Walakin nuqti'lahu bi'adatil furusinna. Yang jelas keyakinan kita ahlu sunnah terkait dengan orang yang melakukan dosa kecil maupun besar, dia tidak akan kekal di neraka. Perlu catat ya, orang yang muslim, mukmin, mati dia banyak dosa dia bawa, dia tidak akan kekal di neraka. Li'annal mu'minina yadkhulunal jannah, karena orang beriman itu pasti masuk surga loh. Pasti mau masuk surga. Walaupun mungkin tadi ada yang sempat transit dari kita. Ada sesuai dengan firman Allah yang berbunyi yang kita semua hafal, surat Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan akan dia lihat balasannya. Ulama menjelaskan wala syakka anna imanahu billahi, dan tidak ada keraguan bahwa beriman kepada Allah itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu akan dibalas dan dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Kalau sekecil biji sawi dapat ganjaran oleh Allah, apalagi beriman kepada Allah, tentu ganjarannya akan jauh lebih besar. Lebih lagi yang mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, masuk surga. Karena itu ini kita yang mudah-mudahan trafo. Harusnya kita positif thinking dengan orang-orang insya Allah surga. Tapi tidak dalam arti disclaimer ya, tidak berarti kita mudah-mudahan dalam dosa, dalam maksiat. Ini maksudnya agar kita bisa bijak dalam bersikap terhadap kekeliruan, kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara. ويجب الاعتقاد في تعذيب الله بعد من ارتكب كبيرة غير تأويل يعذر به ومات بلا توبة. Memang ada ya keyakinan yang juga perlu kita sadari bahwa kalau namanya dosa itu juga potensi mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa azab itu juga ada. Khususnya lagi mereka yang tidak bertaubat sebelum mati. Makanya seringkali ulama kita mengingatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis pun kita diingatkan agar bertaubat kepada Allah dalam doa sama Allahumma
barik lana fima razaqtana wakina makan. Fokus sikit bawah itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla taubat sebelum mati. Saya taubat sebelum mati. Rahmatan indal maut, rahmat saat mati, artinya disambut dengan lembut. Nah, yang ketiga yang dapat nikmat luar biasa, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunlah setelah mati. Ini yang dapat, ini nikmat dari Allah, bisa saja ampun itu setelah mati. Tapi jangan cuma ngarepnya di koin ini, tapi tidak taubat. Khawatirnya maghfiratan ba'dal maut tidak dapat, taubatan qabla maut tidak kita lakukan. Gitu ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin ditanyakan? Belum bicara. Gila. Oh, gila. Berapa itu? Iya, iya. Hei, bangga. Gila. Telat. Kamu nih aduhnya telat, betul. Aduhnya telat, waduh. Aduh, kau rasuk lah kau. Yo ngambil. Dia. Iya ngantau dia. Iya, untuk dia nih ya, Di sudut kedua, di sudut kedua, Allah berfirman taubatan nasukan Allahumma yang memperlibatkan tapi terjadi ada. Dan ini kan merupakan bagian dari taubat maut. Berapa persenkah kuatan doa ini dibanding kalau kita harus tiap malam atau atau kira-kira sebulan sekali lah taubat nasukan. Sisanya dalam sebulan tiap hari itu kita taubat itu. Mohon pikiran doa itu bagus sekali. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha dan maut, atau dengan redaksi yang lain boleh. Intinya bahwa dalam doa itu kita minta kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Itu bagus sekali doanya. Sering-sering lah. Namun ini catatan penting sekali. Dalam taubat nasuha ada 3 hal yang harus kita lewati. Tidak hanya dengan doa begitu. Ada 3 hal. Pertama, taubat nasuha itu adalah kita pertama lakukan adalah meninggalkan dosa. Biar mudah kita analogikan satu berjudi. 3 hal yang kita lakukan adalah pertama, tinggalkan berjudi itu. Jangan taubat nasuha dalam satu judi. Ini tidak taubat namanya kan? Artinya kita menghindari dosa. Yang kedua, kita menyesal melakukan dosa. Jangan justru bangga dengan yang pernah kita lakukan. Oh, dulu aku menang juaran di Thailand. Misal ya, kita bangga. Ini bukan taubat, tapi malah justru bangga dengan dosa yang dilakukan. Yang kedua, jadi kita menyesal ya, dengan dosa yang dilakukan. Nah, yang terakhir, berazam berhenti untuk tidak melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Aku pokoknya tidak lagi menjudi. Berhenti melakukan dosa itu, menyesal, kemudian tidak lagi mau melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Selain ya kan? Kalau doa itu, doa yang tadi disebut memang tiap waktu bisa kita sebutkan. Tapi prakteknya 3 hal tersebut. Percuma kalau kita berdoa sama itu, tapi 3 ini tidak kita lakukan. Ya Allah, ini alukan taubat dan nasuha, aku minta taubat nasuha. Tapi masih melakukan maksiatnya, ya percuma.
Ya, doa itu bagus, dan saya sampaikan dibarengi praktek 3 kali dalam itu, maka insya Allah bakal juga karena kita melewati itu. Coba ya. Jangan di belakang dia. Dan doa tadi itu penting juga, dan 3 itu ya. 3 yang kita lakukan doa, termasuk istighfarnya. Ya. Ada namanya istighfar, sayyidul apa bunyinya? Masya Allah. Dan seterusnya itu bagus sekali. Jadi mengatakan orang yang baca sayyidul istighfar itu dosa-dosanya akan diampuni Allah. Apakah udah hafal sayyidul istighfar? Istighfar paling pendek baik. Apa bunyinya? Itu yang wajib kita lakukan. Dan setiap hari bisa kita lakukan. Tidak mesti harus 13 kali, 15 kali. Justru setiap hari itu tugas kita adalah bertobat kepada Allah dan taubat nasuha. Kenapa? Karena ajal tidak ada. Bagaimana minggu depan? Ya besok jadi. Ya. Maka perlu terus bertobat nasuha. Ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu. Kecuali kalau dosa itu kan dosa dengan Allah. Kalau dosanya manusia tambah lagi kok selain itu lagi. Apa itu? Minta maaf kepada orang bersangkutan. Selesaikan, kelarkan. Kalau ada barang ada hak yang kita ambil kembalikan. Kalau ada kesalahan hak yang terucap berikan kita kita. Selain 3 tadi. Ada surat tulisannya dalam ada lagi? Ya, Rasulullah SAW adalah Nabi pilihan, Nabi terakhir, adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait masalah syafaat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah permohonan Rasulullah SAW yang tidak diterima atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masalah mungkin masalah Abu Lahab ataupun masalah kita manusia sebagai umatnya. Kalau konteksnya adalah permintaan Nabi kepada Allah, mayoritas dominan itu dikabulkan oleh Allah, kecuali beberapa poin yang terhalang karena ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Contoh, jadi Nabi kan pernah meminta agar diberikan hidayah kepada Abu Lahab khususnya, tapi justru Allah tegur Nabi dengan turun surat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan, mewajibkan atau memaksakan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah yang punya hak prerogatif memberikan hidayah. Dan Nabi kan pengennya kalau beliau kan dapat hidayah. Tapi faktanya berapa orang dari keluarga beliau tidak dapat hidayah seperti Abu Lahab, Muhammad. Itu kalau konteksnya secara umum. Nanti pada saat di yaumil qiyamah, di akhirat, Nabi justru dapat hak istimewa mendapatkan penerimaan semua yang beliau minta. Di dalam hadis Nabi disebutkan saat beliau menghadap Allah meminta syafaat, beliau kan sujud. Ketika sujud kata Allah, "Irfa' kau minta apa pun akan diberikan." Ya Allah tegaskan itu.